Tidak jadi, belum jadi ya. Jadi ini adalah permohonan prapit kita yang ketiga khusus mengenai ganti rugi. Jadi ganti rugi itu dimungkinkan karena pada prapit pertama kita memenangkan perkara, yaitu mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hari ini kita sudah siap untuk bersidang. Unfortunately, turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir. Karena berdasarkan hukum acara harus dipanggil dua kali, ya, tidak boleh cuma satu kali, maka hakim menunda sidang sampai pekan depan dan mereka akan memanggil lagi secara layak pengadilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara banyak waktu lah. Tapi ada satu hal yang ingin saya catat sebelum Mas Roy dan kemudian Abdul Ghafur, bahwa kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi satu pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Jadi sekali lagi ya, yang namanya pra-peradilan ini adalah hak. Yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Jadi tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Dengan prejudice mengatakan bahwa mengulur-ngulur waktu, kemudian menghindari pokok perkara dan lain sebagainya. Karena kalau kita bicara perjuangan untuk Mas Roy ya, bagaimana misalnya menyelamatkan dalam tanda kutip Mas Roy dari kriminalisasi, terutama pengenaan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan kemudian pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun, maka pra-peradilan ini adalah sarana yang sah, legal untuk memperjuangkan itu sebelum kita masuk pokok perkara. Mereka yang tidak merasakan status tersangka dan kemudian nanti bisa jadi terdakwa seperti Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa, itu enak saja ngomong gitu ya. Tapi coba kalau posisinya diubah, yang jadi tersangka dan calon terdakwanya adalah mereka, saya kira pikirannya juga akan sama. Bagaimana kita melindungi klien kita, ya, kemudian berusaha membela sekuat-kuatnya agar dia bisa dibebaskan karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah along with, bersamaan. Kalau saatnya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan penelitian dia, subject to pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah S1-nya. Walaupun saya baru aja mendengar tuh ada orang yang bercerita pada saya yang wah ini bagus juga ceritanya, yang makin menambah keyakinan kita bahwa there must be something wrong dengan Solo. Yang pertama yang kami sampaikan adalah kami sangat serius sebenarnya dalam mengajukan pra-peradilan ketiga ini. Bukti kami sangat serius, Pak. Teman-teman juga harus lihat, tim kami semalam masih sampai jam 12 bahkan lebih dari jam 00 sudah ganti hari, sudah hari ini. Itu masih berada di salah satu stasiun TV. Dan di stasiun TV itu kita juga melihat bagaimana lucunya ya pihak sebelah, bahkan lucunya bekas sahabat saya ya si Omon. Itu kemudian ya kalau orang mengatakan skornya dia ball positionnya hanya 30% dibandingkan dengan kita. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana argumen-argumen yang kita sampaikan dan ternyata boncos sekali apa yang mereka lakukan. Dan artinya apa? Habis dari itu, hari pertama ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, hakim tunggal yang memimpin ini alhamdulillah sama lagi ya, yaitu Pak I Ketut Darpawan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat apakah putusan dari hakim tunggal ini akan sama seperti yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau beda dengan yang pertama, ini akan menjadi lucu banget. Ya, karena waktu itu belilah yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan ini dalam pra-peradilan yang terpisah. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda. Ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin.
putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama. Ya, nah itu yang penting. Jadi ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga tidak mengerti awalnya tanggal 28 Juli yang akan datang hari Selasa itu hakimnya kalau tidak salah adalah putri, ya seorang wanita, ya perempuan. Ya, tapi ternyata hakimnya ketika masuk terlalu sama lagi. Wah, ya udah. Jadi teman-teman nanti kan bisa menilai konsistensi dari hakim itu atau tidak. Itu aja udah, gampang kan? Jadi seharusnya memang konsisten seharusnya. Dan yang kedua atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Gafur dan juga oleh Mas Refli dan juga oleh Ibu Soraya dan yang lain bahwa kami sama sekali tidak berkepentingan ekonomi untuk hal ini. Ya, sama sekali tidak. Jadi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan hak saja, hak kami. Jadi sama sekali kami tidak mewujudkan ekonomi. Makanya daripada kemudian hasil dari tuntutan itu ganti rugi itu kepada kami, ya itu akan kita sampaikan atau akan kita berikan melalui kaos ya kepada yang lebih berkepentingan. Dan cukup pandangan atau gambaran dari hasil itu saya pakai saja di sini. Jadi inilah yang kita dapatkan ya. Jadi ini saya pakai saja. Jadi ini akan menutup semua spekulasi. Kalau wah itu nanti akan cari duit, cari rente. Enggak sama sekali. Sudah saya pakai ya gitu. Jadi silahkan kalau hasil itu ada nilai tertentu, itu akan disampaikan kepada yang lebih dekat. Saya kira itu teman-teman semua ya. Silahkan ditunggu nanti seminggu ke depan untuk pra-peradilan. Dan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok pagi kami akan tetap datang, tapi di Jakarta Timur. Ya, kita akan membersamai Dr. Tifa, sahabat saya yang berjuang untuk besok mendengarkan ya putusan sela dari sidang Dr. Tifausia Tiasuma besok pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bang, mau minta tanggapan juga, ini kan dari pihak Pak Jokowi kemarin mengumpulkan teman-teman kuliahnya begitu ya untuk menjelang persidangan nanti ini, seperti apa tanggapannya? Ya lucu aja, tapi kan ada ya bukan aturan ya, ada sebenarnya etika. Saksi itu nggak boleh dikondisikan. Larangan ya. Jadi dan bahkan mereka mengakui loh, ada yang mengakui. Saya dengar di salah satu mereka, iya kami nanti akan diakomodasi, kemudian kami akan dikasih transport bersama. Lah itu udah pelanggaran. Mungkin ada komentar yang lain, Mas? Ya, sebenarnya di dalam hukum acara itu tidak boleh mengkondisikan saksi. Karena saksi itu adalah sesuatu yang akan dinilai keterangannya. Betul. Nah, di dalam hukum acara tidak boleh kita mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Ya. Karena kalau kita mengkondisikan dan mengarahkan saksi dan kemudian terbukti memberikan keterangan palsu, ya artinya yang memberikan keterangan palsu kena, kemudian yang mengarahkan untuk memberikan keterangan palsu juga kena. Ya, meskipun kami tidak menuduh bahwa itu adalah, tapi pengkondisian saksi, namanya pengkondisian, artinya dikondisikan gitu. Baik secara psikologisnya dikondisikan, kemudian secara transportasinya, akomodasinya dikondisikan. Padahal sebenarnya itu nggak elok karena ini ditonton publik soalnya. Siap. Ya, ini ditonton publik. Ya. Bau-bau kayak gini juga mungkin ada. Saya nggak mengatakan apa lo ya. Bau-bau kayak ada lagi pertanyaan. Ya, ada lagi. Ditunggu seminggu depan, tanggal 29 seminggu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.